Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wolf Channel. Nah, lanjut ke tutorialnya guys, untuk mendapatkan hasil optimal dari sok depan ini ya. Pertama-tama kita buka dulu menggunakan kunci L bintang dengan mata T40 ya teman-teman. Kedua buah seperti ini kita buka saja. Nah, untuk pembukaan ini biasanya agak sedikit macet ya untuk bagian dari baut L bintang ini, dengan menggunakan L bintang T40 ya. Selanjutnya kita buka baut 10 untuk bracket dari selang rem ini. Nah, lanjut untuk bagian baut 19 ini susah ya teman-teman, harus menggunakan kunci sok 19 seperti itu. Kita injak saja agar lebih memudahkan pekerjaan kita ya teman-teman, dan tidak membuat pegel tangan kita ya. Nah, selanjutnya kita ganjal bagian spakbor bawahnya agar ban depannya terangkat seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita buka as roda depan ini menggunakan penotok dan juga palu seperti itu, agar kita sisihkan bagian roda depan ini ya teman-teman. Jangan lupa bosnya disimpan dengan baik-baik ya, agar tidak lupa saat pemasangan. Selanjutnya kita buka baut 14 ini, jangan pakai kunci ring seperti itu ya teman. Kita harus menggunakan kunci sok 14 ya, agar tidak selek di mata baut 14 itu ya teman-teman kalau menggunakan kunci, karena ini tidak dibuka selama 8 tahun ya. Ini agak sedikit macet ya teman-teman, antara bagian kiri dan juga kanan seperti ini ya. Untuk bagian kiri pun ini sama macet ya teman-teman, dan kita gunakan saja dengan kunci sok 14 ya. Nah, seperti ini ya, ini sudah mudah dibuka. Selanjutnya untuk bagian atas pun saya menggunakan gagang lagi ya teman-teman, gagang asok lagi seperti ini, karena ini sangat benar-benar macet ya. Kalau menggunakan kunci ring itu tidak akan bisa terbuka dengan baik ya, akan membuat selek di bagian mata bautnya ya teman-teman kalau menggunakan kunci ring saja ya. Sebaiknya digunakan kunci sok 14 seperti ini ya, agar tidak merusak baut itu sendiri ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini mudah-mudahan jadi referensi teman-teman yang ingin melakukan pengerjaan servis sok depan sendiri ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita buka bagian kunci L6 yang ada di bagian bawah sok ini ya. Nah, saya telah membuat juga kunci sok ini dengan ala kadarnya. Ada di video selanjutnya teman-teman. Selanjutnya kita buka. Nah, untuk bagian kiri pun ini mengalami kemacetan ya. Dan nanti saya akan tutorialkan di video ini juga ya teman-teman, untuk proses pembukaan baut sulingan yang macet seperti itu, cara bukanya bagaimana. Dan untuk bagian ini kita tinggal sisihkan saja seperti itu bottomnya. Nah, untuk bagian baut sulingan ini terdapat kemacetan, sehingga saya diketuk-ketuk seperti itu aja ya teman-teman. Nah, kita ketuk-ketuk saja untuk bagian mata asok itunya seperti ini. Selanjutnya kita ketuk-ketuk menggunakan kunci L6 ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini mudah dibuka ya teman-teman, karena tadi sudah kita impact menggunakan cordas impact seperti itu, dan ini mudah dibuka ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dengan beberapa kali ketukan itu akan sangat mudah dibuka ya teman-teman. Dan seperti inilah oli dari oli sok depan ini selama pemakaian 8 tahun ya teman-teman. Nah, untuk warnanya pun ini berbeda ya, karena dari bagian kirinya ini beban kerjanya cukup berat ya, karena menopang bagian kaliper rem ya teman-teman. Nah, untuk warnanya pun ini berbeda sekali ya. Nah, selanjutnya kita buka bagian nah, kita ini dulu ya, kita bersihkan dulu untuk membuka klip dari penutup per asok ini ya teman-teman. Nah, caranya menggunakan tracker seperti ini agar lebih memudahkan proses penekanan dari tutup sok ini ya, sok depan ini ya, seperti ini. Dan untuk proses pembuatan pun ini ada di channel ini juga ya teman-teman,
Untuk tracker dari asok depan ini bisa berbagai macam ya. Nah, selanjutnya kita tinggal putar-putar saja seperti itu agar lebih kita bisa membuka bagian pernya ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini akan lebih memudahkan pekerjaan kita kalau kita mempunyai tracker seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya kita buka seal debunya seperti itu. Kedua buah seal debunya jangan sampai lupa, dan ini akan kita gunakan kembali ya. Kita cuci menggunakan sabun dan juga air ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita buka spi penahan seal shocknya seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya kita buka shocknya, seal shocknya menggunakan kunci T saja ya, teman-teman. Nah, seperti ini caranya. Kita harus menggunakan lap agar tidak melukai dari bottom itu sendiri ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini cukup mudah ya untuk dilakukan, teman-teman juga kalau mempunyai kunci T seperti ini, bila mana tidak mempunyai tracker khusus untuk membuka seal seperti itu ya, teman. Nah, ini ada ringnya ya, teman. Jangan sampai lupa, kalau ring itu tidak dipasang, kinerja dari shock ini tidak akan berfungsi dengan baik ya. Nah, selanjutnya kita buka yang satunya lagi. Nah, ini sudah saya bersihkan ya, teman-teman, dan kita akan melakukan pergantian seal shock ini menggunakan SGP ya. Ini bisa kita gunakan dari Suzuki ya, teman-teman. Baik itu ini dari Smash ya. Semua bisa digunakan dari SGP seperti ini, Suzuki Green Part seperti ini. Baik itu Honda maupun Yamaha bisa menggunakan seal shock dengan tipe seperti ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita potong bagian pernya agar lebih awet dari seal shock ini ya, teman-teman. Untuk tingkat kebocorannya itu akan lebih awet. Kita potong saja beberapa mili, sekitar 1,5 mili ya, teman-teman, untuk pemotongan bagian per dalam dari seal shock ini ya. Nah, selanjutnya kita pasang kembali kedua buah seal shocknya seperti itu. Selanjutnya kita siapkan, kita menggunakan oli shock yang standarnya saja ya, teman-teman, karena ini penggunaan untuk harian dan juga untuk keluarga ya, teman-teman. Nah, seperti ini kita lumasi dulu bagian dalam dari bottom shock ini agar terjaga dari asoknya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita pasang o-ringnya atau ringnya seperti itu, ring besi ya. Untuk bagian tajamnya kita menghadapkan ke bawah ya. Nah, selanjutnya kita ketuk menggunakan tracker seperti itu. Saya menggunakan dari copotan bearing bekas dari mobil ya, itu teman-teman. Sehingga pas ukurannya di asok itu ya, teman-teman. Selanjutnya kita pasang ring pengunci untuk seal shock ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lap-lap dulu bagian dalamnya seperti ini agar lebih bersih ya, teman-teman. Nah, untuk yang satunya lagi kita bersihkan dulu. Selanjutnya kita pasang seal debunya seperti ini sesudah kita menggunakan pencucian menggunakan air dan juga sabun ya, teman-teman, agar lebih bersih ya, teman-teman, dan tidak membuat mekar kalau memakai bensin ya. Nah, kita ketuk-ketuk saja seperti itu menggunakan yang bahannya karet ya, teman. Nah, selanjutnya kita lumasi juga bagian seal shocknya ya. Nah, sebelum pemasangan asok kita lap-lap dulu menggunakan tisu seperti itu agar terjaga kebersihan dari bagian dalam bottom shock ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pasang kunci T seperti itu. Selanjutnya kita kencangkan bagian baut sulingan dengan menggunakan kunci T6 ya, teman-teman. Nah, seperti ini, kunci L6 ya. Nah, selanjutnya kita kencangkan bagian baut sulingan ini menggunakan kunci L6 seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk bagian yang satu pun kita lap-lap dulu seperti itu agar terjaga kebersihan dari asok ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tahan lagi menggunakan kunci T seperti itu. Selanjutnya kita pasang bautnya. Kita kencangkan dulu secukupnya. Selanjutnya kita kencangkan dengan baik menggunakan obeng ketok ya.
agar kekencangannya terjaga dengan baik ya, tidak mudah lepas. Nah, untuk takarannya saya menggunakan takaran 62 ml ya teman-teman, atau 62 cc ya. Untuk tabung ini sebaiknya gunakan dulu 63 ya, karena ini kosong, jadi ini akan tersisa 1 mili ya. Sebaiknya seperti itu, dilebihkan sedikit 1 mili, karena nanti ada sisaan yang menyangkut di bagian tabung reservoir ini ya teman-teman. Nah, seperti ini kita tuangkan. Nah, seperti ini ya sisanya. Jadi kita harus melebihkan sedikit ya. Nah, untuk bagian ini kita tuangkan 62 cc saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini akan ada tutorial lagi ya teman-teman, dan tidak semua orang mentutorialkan cara seperti ini. Nah, untuk caranya kita kocok-kocok dulu seperti ini, kita blending dulu ya. Pada bagian dalamnya pasti ada angin ya. Nah, kita kocok seperti suaranya seperti ini ya. Nah, setelah suaranya hilang, grok-groknya suaranya hilang, itu menandakan bagian dari dalam shock ini sudah merata ya. Untuk bagian olinya tidak ada angin lagi. Kalau ada angin lagi itu berarti dipastikan kondisinya tidak akan baik ya namun. Nah, untuk bagian yang rapat kita tempatkan di bagian bawah ya, untuk bagian pernya. Selanjutnya kita pasang bagian penutupnya, dan jangan lupa ringnya seperti itu. Nah, kita lakukan cara manual saja seperti ini ya teman-teman. Nah, kita penguncinya seperti ini. Untuk bagian yang rapat sebaiknya di bawah ya, agar tingkat kekenyalan dari shock breaker itu sendiri lebih terjaga dengan baik ya. Nah, selanjutnya kita pasang lagi bagian shock ini, karena telah selesai untuk pemblendingan dan penservisan bagian shock ini. Nah, kita kunci menggunakan kunci 14 lagi, kedua buah ya, jangan lupa kedua buah baut 14 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian yang kiri ini jangan dikencangkan dulu ya teman-teman, karena kita harus mensenterkan dulu bagian asoknya agar tidak agar balance ya, antara yang kiri dan yang kanan itu agar balance ya, tidak ini ya teman-teman. Nah, kita inikan dulu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk asoknya kita harus ukur dulu menggunakan feeling seperti ini ya, dan ini harus benar-benar lancar ya. Ketika kita putar bagian as rodanya, ini harus benar-benar rata ya teman, antara bagian bottom yang kiri dan juga bottom yang kanan ya. Nah, setelah kita mendapatkan kesenteran dari asok ini, nah seperti ini, tinggal kita kencangkan bagian atasnya ya teman, baut asok bagian atasnya tinggal kita kencangkan saja seperti ini menggunakan kunci 14 ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, ini sudah lancar ya teman-teman. Itu menandakan bahwa bagian kanan dan kirinya itu sudah center ya teman-teman. Nah, ini sudah center ya. Nah, selanjutnya kita siapkan kedua buah bos roda ini. Untuk bagian pendek itu di bagian piringan cakram, dan untuk bagian yang panjang itu bagian yang sebelah kanan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pasang asoknya, karena kita tidak sudah senterkan bagian bottomnya ini. Kita pasang saja guys. Nah, selanjutnya kita kencangkan saja seperti itu. Lanjut kita pasang bagian kalipernya. Jangan lupa kedua buah baut T40 nya seperti itu. Lanjut kita kencangkan juga baut 10 nya untuk bracket ya. Nah, dan inilah hasil dari proses servis tadi, dan ini adalah suara kompresi yang terjadi di dalam tabung shock ini ya teman-teman.
Nah, untuk videonya seperti itu aja. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Untuk itu bantu tekan like dan juga subscribe. Terima kasih. Salam racing dari Watch Channel. Mantap.